Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Nah, kali ini ada kit reagen start test HCV. Oke ya, ini adalah tes cepat kualitatif untuk deteksi antibodi spesifik terhadap virus hepatitis C, HCV ya disingkatnya, dengan metode imunokromatografi dalam darah. Nah, kita tahu di sini bisa menggunakan darah lengkap ya, whole blood, serum dan plasma pada manusia. Nah, kemudian lagi pastinya di sini ya teman-teman melihat dari masa expedednya, dan ini adalah indeks diagnostik. Ini kita lihat di sini pengadaan Direktorat P2 PLM tahun 2021, tidak diperjualbelikan. Nah, ini dari samping. Kemudian ini menggunakan teknik imunokromatografi assay. Nah, kita lihat ya untuk kemasannya. Isinya di sini kita melihat lah, dikemas dalam tertutup rapat berisi desikan, ada capillary pipette, ada diluent wafer, ada petunjuk penggunaan. Jadi dalam kotaknya ini ada 4. Lalu di sini belakangnya tidak ada. Ini ada QR code ya. Kita buka ya kemasannya. Nah ini karena kita tidak melakukan pengujian, jadi langsung saja kita hanya melihat saja ya. Ini start test HCV April 30 2023. Nah, di sini IVD ya, in vitro diagnostik. Jadi ini hanya digunakan dalam kondisi in vitro diagnostik. Penyimpanannya suhunya di sini ya. 1 derajat, kemudian 30 derajat di sini, 30 derajat berarti suhunya suhu ruang ya idealnya. Kemudian ini bentuknya kaset. Nah, kita lihat lagi di belakangnya polos ya. Nah, jadi teman-teman bukalah kemasan kaset ini dengan merobek pada ujung di sini ya, robek, keluarkan cardnya, lalu teteskan nanti serum atau plasma atau whole blood. Nah, ini buku petunjuk penggunaan. Buku petunjuk penggunaan di sini yang penting di sini adalah teman-teman mengetahui apa itu hepatitis C. Ya kan di sini fiturnya menggunakan antigen rekombinan hepatitis C. Baik pada core NS3, NS4, NS5 untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas tes. Nah, ya di sini hepatitis C dikenal sebagai penyebab utama hepatitis kronis, perpaduan hepatitis non A, non B serta penyakit liver. Nah, hepatitis C ini biasanya sih jarang terdeteksi karena yang selama ini terdeteksi adalah hepatitis B. Yang mana hepatitis B itu juga bisa berisiko persisten ya, dan bisa fulminatif. Beda dengan hepatitis E yang bisa sembuh sendiri, hepatitis B ini angka kesembuhannya lumayan ada, tapi kalau dibandingkan hepatitis C, ini angka kesembuhannya lebih rendah, tapi tidak terlihat ikterus ya kalau hepatitis C. Nah, prinsip pengujiannya, nah di sini teman-teman ada prinsip pengujiannya. Ya, di sini ada ikatan antibodi dengan imunokromatografi, membran intraseluler dimobilisasi dengan antigen rekombinan core NS3, NS4, NS5 spesifik untuk virus hepatitis C. Jadi nanti rekonjugasi dengan partikel emas ya, koloid pada konjugat. Lalu spesimen dilekatkan akan bergeser eliminasi secara difusi pada area tes. Jika mengandung antibodi terhadap hepatitis C, maka akan terbentuk garis ya di area tes, yang akan muncul warna, dan nanti di C juga akan muncul warna, berarti terbentuk 2 garis di T dan C, maka positif. Nah, oke ya, lanjut lagi. Ini kira-kira seperti ini. Kita ambil saja langsung yang penting-pentingnya saja di sini. Spesimennya bisa menggunakan whole blood, darah lengkap, serum, plasma. Antikoagulan seperti heparin, sodium sitrat dan EDTA tidak mempengaruhi hasil. Jadi boleh menggunakan itu ya, antikoagulan. Kemudian di sini suhunya 20 sampai 30 derajat Celcius ya pengujiannya. Nah, volumenya untuk 10 mikron serum atau plasma atau 20 mikron darah lengkap ke dalam sumuran. Jadi memang darah lengkap ini kalau kita berasumsi 20 mikron karena separohnya itu adalah hematokritnya, jadi kurang lebih plasmanya itu yang didapat adalah sekitar kurang lebih 10 atau 12 mikron ya.
Nah, lanjut lagi, tambahkan 3 tetes atau kurang lebih 100 mikroliter diluent buffer ke dalam sumuran. Baca hasilnya 15-20 menit. Ingat ya, bacanya tidak lebih dari 15-20 menit, maksimum 20 menit. Berarti kitnya di sini memperbolehkan sampai 20 menit. Apabila lebih dari 20 menit mungkin berisiko adanya positif palsu ya. Positif palsu itu terbentuk garis bayang atau bayang-bayang ya, yang tipis warnanya, biasanya karena mengering dan teroksidasi. Nah, ini seperti ini ya spesimen, 1 tetes buffer. Nah, untuk positif hepatitis C itu adalah 2 garis. Apabila negatif hanya 1 garis di C saja, invalid tidak ada garis, atau di T saja C tidak ada. Oke ya, kita pindah lagi ke halaman selanjutnya. Nah, kemudian di sini keterbatasan. Nah, uji ini sebaiknya dibaca dan dilakukan ya petunjuknya, yang penting di sini karena ini adalah screening untuk primer. Nanti bisa saja teman-teman bisa melanjutkannya ke metode yang lebih baik lagi, yaitu metode ELISA atau metode titer. Nah, di sini untuk sensitivitasnya 100%, spesifisitas 100%. Berarti bagus sekali ya di sini. Kenapa? Karena di sini menjaring orang sakit, spesifisitas adalah memberi hasil positif pada orang sakit. Berarti menjaring hampir 100 dari 100 orang, 100 semuanya itu adalah kena ya positif. Sementara spesifisitas adalah memberi hasil negatif pada orang sehat. Berarti dari 100 orang sehat diperiksa dengan metode ini, maka akan negatif. Nah, kalau spesifisitas, oke, kalau sensitivitas kebalikannya. 100 orang sehat, 100 orang sakit maksudnya, terinfeksi hepatitis C akan memberi hasil positif. Ini sensitivitas, spesifisitas. Jadi keduanya ini digunakan untuk menghindari adanya negatif palsu, positif palsu ya. Oke, kira-kira itu saja baca brosurnya kalau ini yang berbahasa Inggris ya. Jadi saat ini lagi rame ya hepatitis C. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya di laboratorium masing-masing, dan pastinya ya menggunakan rapid seperti ini ya, rapid antibody terhadap hepatitis C ini. Teman-teman harus memperhatikan waktu pembacaannya, yaitu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Boleh 15 menit yang paling tercepat atau 20 menit paling lambat. Jadi antara itu boleh juga. Dan pastinya ya gunakan volume spesimen sesuai sarannya tadi. Ya, jadi itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya Marley pamit. Bye.